Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya nih teman-teman sahabat nih? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, di video kali ini nih saya lagi mau jalan malam ya, jalan-jalan malam, cari hiburan yang murah meriah ya. Jadi ini karena emang low budget ya, jadi pengen cari hiburan tapi gimana caranya yang murah meriah. Jadi ikutin terus ya teman-teman, gimana nih saya nyari ya. Di katanya nih di daerah Puri Beta nih ada yang apa, pasar malam ya. Jadi ini saya mau coba ke sana, mau saya datengin ke sana ya. Ya lumayan lah ngilangin stres ya, buat refreshing. Buat teman-teman, terima kasih ya sahabat yang udah memberikan supportnya, yang udah ngebantu channel saya untuk bisa bangkit kembali ya, untuk bisa pulih kembali seperti semula. Terima kasih banyak ya buat supportnya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas semua dengan rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, diberi keberkahan, kesehatan selalu ya. Tetap semangat, jangan lelah, jangan menyerah, hingga bismillah menjadi alhamdulillah. Tapi memang ya sebenarnya berat ya buat sekarang untuk bisa tetap semangat ya, setelah cobaan kemarin di akhir tahun di 2024 ya, detik-detik mau pergantian tahun, justru malah channel saya malah dibekukan ya, akibat ulah dari peretas atau hacker yang berhasil mengambil alih akun saya, dan dia bisa masuk ke YouTube saya dan diacak-acak ya YouTube saya ya, diganti semuanya profilnya, ganti seolah-olah milik MicroStrategy ya, dan semua video saya langsung di private sama dia. Saya sempat kaget sih ya waktu itu, karena istri bilang, "Mas kamu live?" Saya bilang, "Saya nggak live." Ternyata live saya itu bukan live yang biasa seperti yang saya lakukan tentang motor vlog, tentang jalan, maksudnya live terakhir saya itu biasanya cuma OTW berangkat kerja. Nah ini tiba-tiba ini tentang trading ya, dan paling menyakitkannya itu, paling bikin sedih banget di saat saya udah bisa memulihkan akun saya, berhasil masuk ke akun Gmail saya ya, karena saya masih kondisi panik ya. Bayangin aja, siapa yang nggak panik ya ngadepin seperti itu, tiba-tiba akun diretas. Saya ngecek ke m-banking saya, tiba-tiba sandi salah, ditolak. Terus kebingungan ya, gimana saya mau apa, bisa masuk kembali ke akun saya ya. Nah, setelah saya bisa berhasil memulihkan akun Gmail saya bisa masuk kembali, mendapatkan akun akses ke Gmail saya, dan bisa masuk kembali ke channel YouTube saya. Itu memang ya saya belum bisa melakukan banyak perubahan ya. Jadi yang saya lakukan cuma saya menghapus bannernya yang bertuliskan MicroStrategy. Ada kata-kata apalah saya nggak ngerti ya. Terus foto di bagian profil saya agak kesulitan ya buat ngapus, karena saya lakukan dari komputer, dari PC. Sebab buat bikin profil itu kan dibutuhkan foto yang ukurannya kecil ya. Ternyata di komputer itu yang tersedia itu foto-foto yang bentuknya formatnya JPG dengan filenya ukurannya lumayan besar ya, dan itu gagal terus. Jadi saya masih bingung, dan saya nggak tahu bagaimana cara mengembalikan dashboard dari beranda YouTube saya ya, karena di bagian beranda itu isinya itu konten-konten milik si peretas ya. Dan si peretas juga lagi melakukan live streaming. Yang bisa saya lakukan waktu itu cuma saya nggak tahu, karena udah kondisi bingung ya, jadi saya nggak tahu gimana cara matiin live streamingnya, karena dilakukan dari software ya. Jadi si Pertas ini menggunakan software
untuk melakukan live streaming di channel YouTube saya. Jadi saya nggak tahu waktu itu gimana cara menghentikan atau menghapus konten dari si peretas ini ya. Jadi saya cuma bisa si live-nya itu saya private ya. Jadi dan saya berusaha untuk mengembalikan dulu konten-konten saya yang di private itu menjadi publik. Cuma memang belum berhasil semuanya di tengah kepanikan saya itu. Ya ditutup ya gagal. Masuk nggak itu anak? Masuk belakang. Jadi di tengah kepanikan saya itu, di saat saya bingung gimana caranya supaya bisa saya menghapus beranda saya yang isinya konten milik si peretas ya, jadi tentang mikrostrategi ya, itu saya lagi cari tahu di YouTube gimana cara menghapus, karena memang benar-benar posisi panik ya, nggak tahu sama sekali apa yang mesti saya lakukan. Itu tiba-tiba channel saya langsung dibekukan oleh pihak YouTube ya, karena saya dianggap melakukan pelanggaran trademark polisi violence seperti itu ya, dilaporkan oleh pihak ketiga. Padahal saya baru aja bisa masuk mengambil alih akun saya kembali, akun resmi milik saya ya, tapi justru malah saya langsung kena take down. Jadi belum ada kesempatan buat saya untuk memperbaikinya, dan sampai sekarang saya masih tetap berusaha untuk mencoba mengajukan banding, walaupun tetap hasilnya nihil ya, hasilnya sia-sia, tapi tetap saya berusaha terus mencari ya, dan berusaha terus mengajukan banding, walaupun tetap hasilnya nihil dan ditolak ya oleh pihak YouTube, karena dianggap ada permintaan pihak ketiga ya yang dikabulkan, dan menurut saya ya terus terang aja ini suatu ketidakadilan ya buat saya. Dan selain itu tadi itu saya juga cari tahu ya di akun platform Twitter yang sekarang namanya X ya, itu di Google Support juga dicantumkan, silahkan menghubungi di Twitter di akun X itu dengan nama mentionnya @tim_youtube ya. Nah di situ saya coba cari di Twitter. Nah kebetulan ya teman-teman tuh ternyata di tanggal 29 itu ternyata ada juga loh teman-teman yang mengalami kejadiannya sama seperti yang saya alami ya. Jadi akun YouTube-nya dibajak dan si peretas, dan dia si orang yang mention ke tim YouTube itu dia sempat men-screenshot bagian dashboardnya dia, itu sama persis ya tampilannya dengan seperti yang terjadi di channel saya ya. Dan dia juga di channelnya dia yang timbul adalah mikrostrategi, dan juga melakukan live streaming dan upload konten tentang mikrostrategi, tentang si Michael Saylor, tentang Bitcoin. Saya nggak ngerti deh, pokoknya itu bahasa Inggris ya. Pokoknya intinya Bitcoin pump apa gitu ya. Cuma yang saya bingung, kok kenapa itu terjadinya berbarengan di tanggal 29 juga ya. Dan dia si pemilik channel itu pun juga saat ini juga terkena pembekuan ya akunnya. Jadi akun Gmailnya nggak bisa akses ke YouTube, dan YouTube-nya juga langsung dihapus ya, karena dianggap melakukan pelanggaran trademark polisi violence, sama seperti yang saya alami ya. Dan yang saya bingung kenapa kok ya kebetulan kejadiannya sama di tanggal 29, dan tampilan si peretasnya pun juga mereka mengubah
tampilan dashboardnya itu sama persis dengan seperti yang saya alami. Dan juga ya mohon kira-kira pihak YouTube mempertimbangkan kembali keputusannya ya, karena memang di hari yang sama kebetulan juga ada kejadian yang sama, juga terkena dampak ya akibat ulah si peretas, yang sesungguhnya si pemilik konten ini ya ataupun saya benar-benar tidak melakukan hal seperti itu ya, padahal itu dilakukan oleh si peretas ya. Ya semoga berharap aja ada kabar baik. Allahu Akbar. Kakak canggih kakak, ayo kak, ayo kak, masuk kak. Mana dia? Ini udah sampai di Jalur Haji Mencong ya. Jadi buat saya nih benar-benar cerita sedih banget ya di awal 2024, di saat saya lagi semangatnya ya, lagi berusaha untuk memperbaiki channel saya untuk bisa menjadi lebih baik, tiba-tiba harus dibekukan ya atau dihentikan oleh pihak YouTube yang menurut saya benar-benar tidak ada keadilan ya buat saya ya. Jadi tidak ada kesempatan buat saya untuk bisa memperbaiki channel saya ya. Jadi tanpa diberi kesempatan tiba-tiba channel saya langsung di take down ya, karena memang akses saya ke YouTube sudah tidak bisa sama sekali ya. Allahu Akbar, rame ya ternyata. Oh, ini dia Puri Beta ya di malam hari. Ini yang mana? Kanan. Sana dekat busway. Ya berharap semoga aja ini ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan tetap semangat, jangan lelah, jangan menyerah, hingga bismillah menjadi alhamdulillah. Semoga harapan mendoa besok bisa menjadi alhamdulillah, dan kabar baik semoga besok datang ya. Memang terus terang aja jujur, kalau buat saya yang ya setelah mengalami banyak kejadian pengalaman di YouTube ya, buat saya nggak mungkin untuk melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya teguran pedoman komunitas ya, karena saya udah bukan baru lagi. Jadi saya ibaratnya udah ada pengalaman sebelumnya. Tapi kok sayangnya kenapa langsung keputusan itu diberlakukan ke saya ya, tanpa mempertimbangkan kembali, tanpa ibaratnya melihat kembali channel saya, isi channel saya yang cuma motoran begini doang, tapi dianggapnya telah melakukan pelanggaran hak cipta ya, atau padahal saya itu cuma korban ya. Nah ini dia udah sampai di daerah Puri Betanya, cuma ini nggak tahu parkirnya. Kita cari tahu parkirnya di mana ini. Ini rame banget. Bisa masuk nggak? Dalam? Oh no, dalam aja dalam. Ya. Ya ini kita masuk. Sini.